Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakir Fata dari kelompok 2. Kami di sini akan menjelaskan apa itu daerator dan prinsip kerja dan aplikasinya. Mengaplikasinya gimana? Oke, sebelum itu perkenalkan nama nama kelompok kami itu Adi, Eji, Muhammad Solihin, dan Bombang. Apa sih itu daerator? Daerator atau daerator adalah peralatan yang digunakan dalam berbagai industri, terutama dalam pembangkit listrik dan pengolahan air, untuk menghilangkan gas-gas terlarut dari air umpan boiler. Gas-gas seperti oksigen dan karbon dioksida dapat menyebabkan korosi pada komponen logam, terutama dalam sistem boiler yang beroperasi pada tekanan dan suhu tinggi. Kehadiran gas-gas ini dapat mengurangi umur peralatan, menurunkan efisiensi termal, serta meningkatkan biaya perawatan yang operasional. Oke, prinsip kerja daerator. Daerator beroperasi berdasarkan dua prinsip utama, yaitu pemanasan air, penurunan tekanan parsial, gas-gas terlarut, prinsip termodinamika, dan tekanan parsial. Pemanasan air. Air dipanaskan hingga mendekati titik didih menggunakan uap. Saat suhu air meningkat, kelarutan gas-gas seperti oksigen dan karbon dioksida menurun secara signifikan. Hal ini memungkinkan gas-gas terlarut untuk dilepaskan dari air. Penurunan tekanan parsial gas-gas terlarut. Dengan mengurangi tekanan parsial gas-gas di sekitar air melalui injeksi uap, gas-gas terlarut dengan mudah dilepaskan dari air ke atmosfer atau sistem ventilasi. Prinsip termodinamika dan tekanan parsial. Prinsip dasar prinsip dasar kerja deaerator adalah mengurangi kelarutan gas-gas terlarut dalam air dengan meningkatkan suhu air dan mengurangi tekanan parsial gas-gas tersebut. Hukum Henry menyatakan bahwa kelarutan gas dalam cairan berkurang seiring dengan meningkatnya suhu. Selain itu, dengan menurunnya tekanan parsial gas dengan menambah uap, gas-gas terlarut dalam air akan menguap dan terlepas dari air. Reaksi kimia yang terjadi. Oke, reaksi kimia yang terjadi, oksigen terlarut dalam air dapat bereaksi dengan logam seperti baja dan menyebabkan korosi. Reaksi ini dapat dinyatakan secara kimia sebagai berikut. Ini rumusnya. Reaksi ini menghasilkan ferric hidroksid yang dikenal sebagai Kara. Oke, gas karbon dioksida terlarut di dalam air yang terbentuk asam karbonat. Asam karbonat ini rumusnya bersifat asam dan dapat mempercepat korosi dalam sistem pipa dan boiler. Oke. Selanjutnya akan dibacakan oleh kawan saya. Komponen utama daerator. Daerator terdiri dari beberapa komponen penting yang bekerja bersama untuk memastikan penghilangan gas terlarut secara efektif. Yang pertama, tangki penyimpanan air. Setelah proses deaerasi, air bebas disimpan dalam tangki ini sebelum dialirkan ke boiler. Tangki ini juga berfungsi sebagai buffer, memastikan pasokan air yang konsisten ke boiler. Yang kedua, bagian scrubber. Pada bagian ini, air masuk berinteraksi dengan uap panas yang disuntikkan. Di sini terjadi kontak maksimum antara lain dan uap untuk meningkatkan efektivitas proses penghilangan gas. Scrubber section berisi nozzle atau tray yang memecah aliran air untuk meningkatkan luas permukaan kontak. Next. Next. Lanjut. Komponen utama daerator. Daerator terdiri dari beberapa komponen yang penting. Sebelumnya. Oke, udah. Daerator terdiri dari beberapa komponen yang penting yang bekerja bersama untuk memastikan penghilangan gas terlarut secara efektif. Yang ketiga. Next. Yang ketiga, tiga empat. Yang ketiga, bagian pemisahan gas. Gas yang telah dipisahkan dari air seperti oksigen dan karbon dioksida dikeluarkan melalui ventilator ini. Beberapa ventilator mungkin dilengkapi dengan sistem pengontrol untuk mengatur jumlah gas yang dilepaskan. Keempat, steam pressure regulator berfungsi untuk mengatur tekanan uap yang digunakan untuk proses deaerasi.
Uap yang terlalu tinggi atau terlalu rendah dapat memengaruhi efektivitas proses ini. Next. Jenis-jenis daerator. Yang pertama, daerator tipe spray. Daerator tipe ini air umpan disemprotkan dalam bentuk partikel halus melalui nozzle ke dalam ruang uap. Uap yang dimasukkan akan dipanaskan partikel air dan mengurangi kelarutan gas. Karena luas permukaan kontak antara air dan uap sangat besar, efisiensi penghilangan gas tinggi. 2. Daerator tipe tray. Pada tipe ini mengalir melewati serangkaian tray yang terletak di dalam kolom daerator. Uap naik. Oke. Yang kedua, daerator tipe tray. Pada tipe ini, air mengalir melewati serangkaian tray yang terletak di dalam kolom daerator. Uap naik melalui tray ini dan memanaskan air secara bertahap. Setiap tray memungkinkan air untuk menyebar lebih tipis dan memperpanjang kontak dengan uap, meningkatkan efisiensi penghilang gas. Yang ketiga, daerator gabungan. Tipe ini menggabungkan prinsip spray dan tray. Air disemprotkan di bagian atas dan kemudian bergerak melalui serangkaian untuk kontak lebih lanjut dengan uap. Sebelum ini. Yang ketiga, daerator gabungan. Tipe ini menggabungkan prinsip spray dan tray. Air disemprotkan di bagian atas kemudian bergerak melalui serangkaian tray. Untuk kontak lebih lanjut dengan uap, tipe ini sering dianggap paling efisien karena memaksimalkan luas permukaan kontak antara uap dan air. Next. Oke, aku. Fungsi dan manfaat daerator. Daerator memainkan peran penting dalam operasi boiler dan pengolahan air industri. Berikut adalah beberapa manfaat utama. Yaitu mencegah korosi. Oksigen yang terlarut dalam air sangat korosif, terutama dalam kondisi suhu dan tekanan tinggi. Dengan menghilangkan oksigen, daerator melindungi pipa, drum, dan bagian dalam boiler dari korosi. Kedua, meningkatkan efisiensi boiler. Air yang bebas dari gas-gas terlarut lebih efisien dalam menyerap dan memindahkan panas. Ini mengurangi konsumsi bahan bakar dan meningkatkan efisiensi thermal sistem boiler. Oke, lanjut. Yang ketiga, mengurangi biaya operasional. Penghilangan gas terlarut memperpanjang umur komponen boiler dan pipa, mengurangi frekuensi perawatan dan penggantian komponen yang mahal. Yang keempat, menstabilkan operasi dengan menyediakan pasukan air yang konsisten dan bebas gas. Daerator membantu memastikan bahwa boiler beroperasi secara stabil, menghindari masalah operasional yang dapat disebabkan oleh gas terlarut. Oke, selanjutnya. Tantangan dalam pengoperasian daerator. Meskipun daerator sangat efektif, terdapat beberapa tantangan yang perlu diperhatikan dalam pengoperasiannya. Oke. Selanjutnya akan dibacakan siapa? Ayo, Tantangan dalam pengoperasian daerator. Kualitas air umpan yang memiliki kandungan gas terlarut yang sangat tinggi memungkinkan memerlukan perawatan tambahan sebelum memasuki daerator agar proses deaerasi lebih efektif. Kontrol tekanan dan suhu.
Pengaturan suhu dan tekanan yang tidak tepat dalam deaerator dapat mengurangi efisiensi penghilangan gas sehingga diperlukan pengawasan yang ketat selama operasional. Perawatan ventilator, sistem ventilasi yang tidak terawat dapat menyebabkan akumulasi gas-gas yang seharusnya dilepaskan sehingga dapat mengganggu operasi. Aplikasi deaerator di industri. Deaerator banyak digunakan di berbagai industri yang mengandalkan sistem boiler termasuk pembangkit listrik. Dalam pembangkit listrik tenaga uap, deaerator memastikan bahwa air yang digunakan untuk menghasilkan uap tidak menyebabkan kerusakan pada turbin dan boiler. Pabrik kimia. Di pabrik kimia, air murni bebas oksigen digunakan untuk berbagai proses industri yang sensitif terhadap korosi. Next. Eji, Oke, selanjutnya kilang minyak. Deaerator membantu menjaga integritas pipa dan sistem pemanas di kilang minyak, di mana air berperan penting dalam proses pemurnian. Next. Industri kertas. Industri kertas juga menggunakan deaerator untuk memastikan bahwa air yang digunakan dalam proses pemasakan pulp tidak mengandung gas-gas yang dapat menyebabkan kerusakan pada peralatan. Industri makanan dan minuman. Deaerator juga digunakan di industri makanan dan minuman, terutama dalam proses yang membutuhkan uap murni untuk pemasakan, sterilisasi, dan produksi. Uap yang digunakan belum J. Serius lah. Yang makanan J. Moderator, tolong dikondisikan. Oke. Uap yang digunakan dalam proses makanan harus bebas dari kontaminasi, termasuk gas terlarut untuk mencegah perubahan rasa dan kualitas produk. Next. Industri tekstil. Dalam industri tekstil, deaerator digunakan untuk mengolah air yang digunakan dalam proses pewarnaan dan pemanasan uap. Air bebas oksigen mengurangi resiko korosi pada pipa dan peralatan pemanas, serta menjaga stabilitas dan kualitas proses pewarnaan. Ini membantu menghindari gangguan pada mesin dan meningkatkan umur peralatan. Next. Pentingnya pengendalian operasi deaerator. Pengoperasian deaerator yang efektif memerlukan pemantauan dan kontrol yang tepat, termasuk pertama, tekanan uap yang memadai untuk memastikan pemanasan air yang optimal. Yang kedua, kontrol suhu untuk memastikan bahwa air dipanaskan hingga mendekati titik didih. Dengan prinsip-prinsip kerja tersebut, deaerator mampu melindungi sistem boiler dari masalah korosi dan memastikan operasi yang lebih efisien dan tahan lama. Kesimpulannya adalah deaerator komponen penting dalam pengoperasian sistem boiler yang efisien dan andal. Dengan menghilangkan gas-gas terlarut seperti oksigen dan karbon dioksida, deaerator tidak hanya melindungi peralatan dari kerusakan akibat korosi, tetapi juga meningkatkan efisien termal dan menurunkan biaya operasional. Perawatan yang tepat dan pengaturan yang cermat sangat penting untuk memastikan deaerator berfungsi dengan optimal. Selanjutnya, Zaki Yulfata. Oke, terima kasih. Sekian dari presentasi kelompok kami. Jika ada salah, mohon dimaafkan.